Aku mau men-challenge diri aku lagi untuk membaca sebuah buku dalam waktu 7 hari. Buku yang aku pilih adalah The Borrowed karyanya Tran Ho Kay, Because He Was a Killer. Aku akan jujur ke kalian kalau aku agak struggle baca The Borrowed karyanya Tran Ho Kay. Halo semuanya, balik lagi di reading vlog membaca buku The Borrowed karyanya Tran Ho Kay. Dan ini adalah video reading vlog part 2 dan kayaknya akan menjadi video penutup juga. Di video kali ini aku akan pastikan menyelesaikan baca buku The Borrowed karena tersisa tinggal 3 part lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja lah ya. Kita masuk lagi ke part yang keempat berarti sekarang. Ke part yang keempat. Happy watching dan happy reading! Aku udah selesai baca kasus yang keempat dan akan update nanti di rumah. Yang pasti kasus yang keempat ini sangat rumit dan gak bisa dibilang kasusnya selesai. Tadi kalian mungkin udah lihat sedikit tentang The Balance of Themis. Nah, kali ini aku akan coba jelaskan lebih lengkap bercerita tentang apa sih novela atau cerita pendek yang satu ini. The Balance of Themis ini seperti yang sudah aku spill juga di part sebelumnya, dimana di part sebelumnya aku ada bilang apakah cerita yang ini akan berbicara tentang kasusnya Shen Bok-tim dan Shen Bok-sing saudaranya. Dan ya, jadi kasus yang The Balance of Themis ini menceritakan tentang kisah mereka, tapi bukan bagaimana Kwon Chun-dok bisa menangkap Shen Bok-tim. Di kasus ini lebih membahas tentang bagaimana kejadian yang sebenarnya ketika Shen Bok-sin, aduh aku lupa namanya, itu mati dibunuh gitu. Jadi kan memang di cerpen sebelumnya, cerpen yang ketiga, itu tuh dikasih tahu kalau Shen Bok-tim ini ditangkap dan saudara kandungnya itu telah mati dibunuh. Nah, di dalam cerpen yang ini, The Balance of Themis, kita akan bercerita tentang bagaimana Shen Bok-sin itu bisa mati dan kasus pembunuhannya ternyata sangat dramatis. Jadi kasus yang ini bisa dibilang adalah kasus yang paling rumit menurut aku di antara 4 cerita yang sebelumnya sudah aku baca. Karena nggak selesai dengan pelakunya ditangkap gitu aja, enggak. Ini tuh selesainya itu susah lah untuk dijelaskan kalau nggak spoiler. Intinya kasusnya itu bukan cuma sekadar selesai pelakunya ini ditangkap, nggak kayak gitu. Ini selesai, tapi di mata publik, di mata orang-orang yang mungkin nggak tahu kebenarannya, kasus ini tuh masih bisa dianggap nggak selesai gitu. Jadi menurut aku kasus ini tuh hanya selesai di matanya Kwon Chun-dok aja gitu, kecuali kalau memang Kwon Chun-dok berhasil memberitahukan kebenaran yang terjadi ke anggota kepolisian yang lain gitu. Jadi kurang lebih itu cerita untuk yang part 4. Kita akan lanjut ke cerita yang part 5. Chapter yang kelima yaitu Borrowed Place bercerita tentang kasus penculikan seorang anak yang merupakan anak dari seorang polisi asal Inggris yang ditugaskan di Hong Kong untuk berada di sebuah divisi ini khusus dibuat untuk melacak kasus korupsi yang terjadi di kepolisian. Graham Hill, seorang polisi yang berasal dari Inggris dan ditugaskan di Hong Kong itu, meminta bantuan Kwon Chun-dok, teman lamanya. Jadi Kwon Chun-dok ini teman lamanya Graham Hill waktu Kwon Chun-dok sempat ditugaskan untuk belajar di Inggris gitu. Dan di sini Kwon Chun-dok akan mencari tahu kemana anak dari Graham Hill ini. Kita akan mencari tahu motif sebenarnya. Karena kalau misalkan awalnya gitu ya, kasusnya itu adalah A, pasti sebetulnya bukan itu gitu. A itu kayak cuma buat topeng aja gitu, padahal sebetulnya pelakunya terus juga motifnya itu masih bersembunyi di belakang, dan tugasnya Kwon Chun-dok lah untuk mencari tahu motif dan juga
apa sih yang sebenarnya terjadi di balik kasus yang sebenarnya terlihat terjadi gitu. Dan aku sangat suka banget dengan kasus yang kelima ini. Bisa dibilang kasus yang kelima ini adalah kasus favorit aku, karena di antara semua kasus yang ada, kasus ini tuh kan menimpa sebuah keluarga kecil, yang mana keluarga kecil ini tuh sangat sederhana gitu, dimana keluarga kecil ini keluarganya Hill. Keluarga Hill itu mereka ditugaskan ke Hong Kong ketika ekonomi di Inggris itu sedang tidak baik-baik saja, sehingga saat itu di Inggris Graham Hill dan istrinya ini kayak sedang ada di masa yang sangat buruk gitu ya, dimana mereka punya hutang, tapi mereka juga nggak bisa membayar hutang mereka karena terjadi kemerosotan gitu dengan ekonomi Inggris. Sampai akhirnya ketika Hill ini ditawari sebuah tawaran untuk menjadi polisi di Hong Kong, dia melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk menaikkan kembali ekonomi keluarganya. Dia memutuskan untuk mengambil kesempatan itu, dan di situ diceritakan bagaimana Hill kesulitan untuk beradaptasi. Bahkan anaknya Hill yang diculik ini namanya Albert kalau nggak salah. Aduh, aku tuh agak susah mengingat nama ya, sebentar. Alfred, kok jadi Albert? Alfred ya. Termasuk Alfred juga gitu. Alfred termasuk salah seorang anak yang sulit untuk beradaptasi dengan Hong Kong gitu, beradaptasi dengan teman-temannya, sehingga untuk memilih sekolah aja Alfred itu perlu perencanaan yang sangat matang gitu. Ketika akhirnya Hill dan istrinya ini berhasil pindah ke Hong Kong, mereka langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan kembali ekonomi keluarga mereka, sampai akhirnya mereka saling sibuk gitu ya. Graham Hill sebagai ayah sibuk dengan tugas-tugasnya di kepolisian, istrinya Stella Hill juga sama gitu, dia menyibukkan dirinya di pekerjaannya sebagai seorang nurse gitu, sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit di Hong Kong. Sampai akhirnya mereka ini hanya mempercayakan Albert ke seorang pengasuh, yang mana pengasuhnya ini adalah asli Hong Kong gitu, dan mereka sulit juga untuk berkomunikasi dengan si pengasuhnya ini gitu, karena pengasuhnya nggak bisa bahasa Inggris, merekanya juga nggak bisa bahasa Mandarin. Dan sampai akhirnya ketika kejadian ini terjadi, Stella sebagai ibunya langsung merasa terpukul gitu, bahwa ternyata selama ini dia terlalu menyibukkan dirinya sampai dia nggak fokus dan juga nggak memperhatikan Alfred lagi. Dan kejadian yang menimpa Alfred ini walaupun memang menyedihkan gitu ya, tapi di balik itu ada apa ya, ada kelebihannya juga gitu, kayak silver lining. Pokoknya pasangan ini akhirnya jadi sadar gitu bahwa mereka juga harus tetap memperhatikan anak mereka gitu. Itu yang bikin aku jadi sangat suka dengan kasus yang ini. Dan ya, kalian silahkan baca sendiri untuk tahu kejadian yang sebenarnya dan apakah Alfred bisa diketemukan lagi atau tidak. Jadi sekian aja untuk kasus dari part yang kelima. Kita akan lanjut baca part yang keenam, alias part yang terakhir dari buku The Borrowed ini. Halo semuanya, jadi hari ini adalah tanggal 1 September dan akhirnya aku bisa menyelesaikan buku The Borrowed. Aku sudah tamat dan aku akan jelaskan dan ceritakan sedikit dari kasus terakhir yang aku baca, serta sedikit kesimpulan tentang The Borrowed ini tuh sebetulnya cerita tentang apa sih. Jadi untuk kasus keempat, yaitu judulnya adalah Borrowed Time, bercerita tentang kasus dimana ada sekelompok golongan, kalau di sini disebutnya leftist, atau biasanya kalau di Indonesia lebih terkenal sebagai golongan kiri, di mana golongan kiri ini mendapatkan dukungan dari Cina dan mereka ingin menggulingkan lah ibaratnya ya pemerintahan yang banyak dikuasai oleh kolonial atau Inggris pada masa itu di Hong Kong. Dan golongan kiri ini berusaha untuk melakukan sebuah pengeboman, dan rencana dari para golongan kiri ini tidak sengaja didengar oleh seorang tokoh aku, dimana di part yang terakhir ini ada keunikan. Dia itu yang tadinya Chan Ho Kei itu membuat ceritanya dalam POV orang ketiga, di dalam part yang terakhir ini Chan Ho Kei membuat sebuah cerita dengan POV orang pertama, yaitu si aku. Tapi di sini kita tidak akan tahu identitas si aku sampai akhir cerita. Nah, intinya tadi adalah si aku ini mendengar percakapan dari para golongan kiri ini ketika mereka sedang berdiskusi untuk menyimpan bom di beberapa tempat gitu. Ketika si tokoh aku ini sedang menjaga toko, di situ golongan kiri ini membuat sebuah keributan yang akhirnya membuat salah satu orang dari
golongan kiri ini harus dibawa ke penjara. Dan pada saat itu si golongan kiri ini tuh kayak menjatuhkan sebuah kertas, yang mana kertas ini tuh berisi sebuah informasi tentang tempat-tempat yang akan diletakkan bom oleh para golongan kiri ini. Sampai akhirnya si tokoh aku ini merasa bahwa kertas itu dan juga adegan di mana si salah satu orang dari golongan kiri ini membuat keributan adalah sebuah taktik untuk menyesatkan polisi, padahal sebenarnya bomnya itu bukan ditaruh di tempat-tempat yang ada di kertas itu. Akhirnya si tokoh aku ini bercerita tentang apa yang dia alami ke polisi 7, karena menurut si tokoh aku ini, polisi 7 adalah seorang polisi yang tidak main hakim sendiri gitu. Jadi ketika pada masa itu tahun 1967 dikabarkan bahwa para polisi ini disebut sebagai yellow skin dog gitu ya, dimana mereka ini adalah anjing-anjing dari pemerintahan kolonial. Kebanyakan para polisi ini akan cepat main hakim sendiri kepada masyarakat gitu. Tokoh aku ini takut gitu kalau misalkan dia berbicara yang salah ketika dia memberitahukan hal yang terjadi. Si tokoh aku ini takut bahwa dia akan dianggap sebagai orang dari golongan kiri juga dan dia bakal digebukin gitu. Tapi dia percaya kepada polisi nomor 7 ini karena si tokoh aku ini tahu bahwa polisi nomor 7 ini adalah seorang polisi yang tidak main hakim sendiri. Bahkan di saat para polisi lain memanfaatkan gelar mereka sebagai polisi dengan tidak membayar ketika jajan dan sebagainya, polisi 7 ini selalu memaksa untuk membayar makanan yang dia beli dari toko itu. Sampai akhirnya si tokoh aku ini berani untuk bercerita dan polisi 7 percaya dengan si tokoh aku ini. Akhirnya polisi 7 dan tokoh aku berusaha untuk menyelamatkan target yang sebenarnya dari para golongan kiri ini gitu. Kurang lebih itu adalah cerita dari part yang terakhir dan menjadi penutup dari seluruh isi The Borrowed. Dan setelah itu aku membaca catatan penulis itu ya, catatan dari Chan Ho Kei, dan akhirnya setelah membaca catatan dari Chan Ho Kei ini aku mendapatkan sebuah jawaban gitu ya, dan mendapatkan sebuah informasi yang menarik, dimana Chan Ho Kei di sini bilang kalau ketika dia menuliskan buku ini, dia tidak ingin menuliskan buku ini sebagai sebuah buku yang hanya membicarakan kasus kriminal biasa, tapi Chan Ho Kei ingin membuat sebuah cerita yang bercerita tentang personality, kota, dan juga era. Jadi memang kenapa di dalam buku ini tuh banyak sekali membahas tentang politiknya gitu ya, karena Chan Ho Kei di sini ingin membuat sebuah cerita yang lebih menyoroti personality dari para polisi, personality dari sebuah negara gitu. Di sini juga Chan Ho Kei bilang bahwa Chan Ho Kei memutuskan untuk membuat sebuah cerita yang terdiri dari 6 standalone novela, dimana masing-masing dari novela ini tersusun dari misteri dan juga clue-clue yang nantinya ke-6 novela ini akan menjadi sebuah cerita yang akan mendeskripsikan bagaimana masyarakat itu sebenarnya. Chan Ho Kei juga bilang bahwa buku ini itu akan terasa seperti klasik detective story pada umumnya, tapi kalau misalkan kita bisa melihat secara luas, kalian akan melihat bahwa buku ini sebenarnya adalah sebuah buku sosial realis. Dijelaskan oleh Kwon Chun Dok bagaimana para polisi itu pada awalnya dianggap sebagai sesuatu yang mirip seperti superhero gitu di kartun-kartun Amerika. Tapi ternyata makin kesini para polisi ini juga menunjukkan tindakan-tindakan yang tidak seperti para superhero itu, dimana mereka juga bisa berbuat salah, mereka juga bisa mengecewakan manusia gitu, mereka bisa mengecewakan masyarakat. Sehingga di sini Chan Ho Kei ingin menunjukkan sisi itu gitu, bahwa polisi juga ya manusia gitu ya, mereka juga kadang lupa diri, mereka juga sering mengecewakan masyarakat gitu. Dan di sini juga menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang polisi, terkadang mereka lupa untuk mengedepankan masyarakat karena ada intrik politik di balik tindakan mereka, seperti mereka harus patuh kepada atasannya gitu. Terus juga bagaimana tindakan mereka ini juga bisa mempengaruhi posisi mereka di kepolisian gitu ya, mungkin mereka turun jabatan dan sebagainya. Dan itu yang memang dibahas oleh Chan Ho Kei di dalam buku ini. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh si tokoh aku pada polisi 7 yang menurut aku itu jelek banget sih kalimatnya. Are you here to protect police symbols or the safety of ordinary folk? Are you loyal to the colonial government or us Hongkongers? Itu menurut aku deep banget sih. Dan di sini Cop 7-nya langsung kayak apa ya? Kayak ibaratnya dia langsung sadar dan dia kayak langsung refleksi diri gitu. Karena di sini dikatakan Cop 7 said nothing. He put down the soda even though he only had a couple of mouthfuls and walked slowly away. Kayaknya di situ Cop 7 benar-benar kayak dapat tamparan gitu ya dari si tokoh aku akan kalimat ini gitu. Dan dari part terakhir ini juga aku banyak belajar bahwa yang namanya manusia itu betul-betul bisa berubah 180 derajat dari yang tadinya
baik bisa jadi buruk, dari yang tadinya buruk juga bisa menjadi baik. Aku sampai nggak ngerti lagi gimana manusia bisa berubah dari yang tadinya saling menyayangi, bisa saling membenci sampai ada keinginan untuk membunuh. Dan itu yang bikin aku ketika selesai menutup buku tuh kayak agak berpikir sedikit gitu ya. Kok bisa seseorang berubah dari yang tadinya saling menyayangi, kemudian menjadi saling membenci satu sama lain, dan akhirnya bisa ada keinginan untuk saling membunuh. Terus juga yang bikin aku sedih lagi adalah bagaimana bisa seseorang yang tadinya punya pendirian, yang tadinya punya idealisme, bisa beralih gitu menjadi seseorang yang tadinya dia benci, tapi dia ternyata menjadi sosok atau orang yang seperti itu juga gitu. Dia yang tadinya berada di atas kejujuran, dia bisa berubah menjadi seseorang yang berbelok gitu ya jalannya. Tapi ada orang yang tadinya ada di antara black and white gitu ya, dan akhirnya dia bisa berubah menjadi seseorang yang terus berusaha menegakkan keadilan gitu. Ada juga yang seperti itu, dan itu membuat aku juga jadi belajar bahwa memang tidak seharusnya kita menjudge atau menghakimi orang gitu ya. Jangan sampai kita terlalu membenci yang buruk, dan kita juga jangan sampai terlalu mengidolakan, mengagungkan yang baik, karena yang buruk bisa jadi yang baik, dan yang baik juga bisa jadi yang buruk gitu. Kita nggak pernah tahu perjalanan apa yang akan dihadapi oleh orang-orang dalam kehidupannya sampai akhirnya merubah diri mereka yang tadinya jadi buruk jadi baik, dan baik jadi buruk gitu. Dan wah, ini filosofi sekali gitu ya setelah aku selesai membaca bukunya. Dan aku juga merasa senang bisa menyelesaikan The Borrowed ini. Kalau misalnya kalian baca The Borrowed, aku sarankan kalian juga baca catatan penulis dari Chen Hokey-nya, supaya kalian bisa lebih dapat gitu apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Chen Hokey dari buku ini. Oke, jadi paling segitu aja isi atau rangkuman dari The Borrowed. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani aku membaca selama 1 bulan ini, karena memang betul 1 bulan ya aku baca buku The Borrowed. Oke, kita akan lihat dulu. Aku bakal update juga di Bookmori. Jadi kita akan tahu nih berapa banyak hari yang aku habiskan untuk membaca The Borrowed. Dan 40 hari ternyata aku bakal tuliskan di sini I've read it all. Dan yeay, congratulations, aku sudah menyelesaikan buku The Borrowed. Dan untuk ratingnya aku bakal kasih buku ini di 4,5 bintang. Besar ya, 4,5 bintang. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka dengan video reading vlog seperti ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel Candid Books. Dan boleh tulis di kolom komen juga kalau misalkan teman-teman pernah baca buku ini dan ada sesuatu yang ingin didiskusikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!